Salam adik-adik. Nah, Tante mau nyapa dulu ya. Salam adik-adik cowok-cowok yang ganteng. Salam adik-adik yang cewek yang cantik-cantik. Nah, Tante nggak sendiri loh. Tante ditemani oleh Tante Sihaan. Dan juga siapa yang tahu sebelah kiri Tante siapa? Tante Ilona. Ayo Tante kita sapa dulu yuk yang di GMI Bukit Sion yuk. Salam adik-adik sekolah minggu Bukit Sion. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Satu lagi ya Tante. Anak-anak sekolah minggu yang ada di Hutagalung. Halo anak-anak sekolah minggu Tagalung. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Nah Tante, kayaknya orang semua itu anak-anak semua kayaknya sudah gak sabar lagi ya. Mau mengikuti ibadah minggu pagi ini. Ayo kita undang semuanya bangkit berdiri dengan semangat kita angkat pujian. Lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Dengan semangat ya adik-adik. Lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu, Yesus akan segera masuk. Kita ulangi lagi pujian ini. Lihat, Yesus datang mengetuk pintu. Siapa mendengar suara? Hai anak-anak lelaki, tunjuk anak perempuan, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu, Yesus akan segera masuk. Baik adik-adik semuanya, silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita. Tante undang dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan angkat pujian. Bapakku datang padamu. Dengan sikap doa ya adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita undang Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kita untuk beribadah. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari,
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan pagi, siang, sore, hingga malam hari sepanjang hari. Kami ada dalam tuntunan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Semuanya apa yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ayo semuanya berdiri dulu. Kita gerakan badannya semua. Ya, supaya sehat, supaya segar. Karena memuji Tuhan harus dengan semangat. Nah, Tante tanya dulu, kalian memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, rajin ibadah sekolah minggu. Tujuannya apa yuk? Mau dapat hadiah? Iya Tan, mau dapat hadiah? Mungkin kan? Oh iya, Tante Ilona mau dapat hadiah, rajin ibadah? Tidak ya? Atau karena dipaksa ya? Ada yang dipaksa enggak? Enggak Tante. Enggak ya? Tante Ilona terpaksa juga? Enggak ya, semuanya tidak. Tapi karena apa? Karena cinta Tuhan. Ayo adik-adik semuanya dengan semangat kita akan menyanyikan lagu pujian Aku Mau Ikut Tuhan. Dengan gerakannya ya adik-adik, lihat tantenya ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, juga bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, juga bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Baik adik-adik, masih berdiri ya semuanya ya. Coba dulu atur jaraknya. Ya. Nah, siapa yang senang memuji Tuhan? Ayo tunjuk tangan. Wah, semuanya nunjuk tangan nih, Tante juga ya. Di sini juga tante-tante semua senang memuji Tuhan, ya. Nah, seperti Daud melompat-lompat. Siapa yang tahu lagunya? Iya, senang-senang memuji Tuhan. Ayo dengan semangat juga ya. Kita angkat pujian ini, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hehe. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hehe. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Nah adik-adik silakan duduk kembali ya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Nah Tante minta
persembahannya dilipat yang rapi ya. Nah, kemudian sebelum kita mengangkat pujian, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang masih boleh tetap memberkati kami hingga pada saat ini. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan, biar Tuhan berkati persembahan kami ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita angkat pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat kita, dengan melompat-lompat ya. Nah sekarang tiba waktunya kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Yogi. Nah tapi sebelumnya Tante minta adik-adik semua ya duduk yang rapi dengan sikap doa. Ya tutup matanya dan tidak boleh ya ganggu kawannya ya. Nah kita akan naikkan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan sikap doa ya adik-adik, dengan sungguh-sungguh. Biar Tuhan Yesus melihat kita, melihat anak-anak kita untuk beribadah kepadanya. Kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. 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 Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Om undang semua untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kami, menerangi setiap langkah kami di masa-masa yang akan datang ya Bapak. Biarlah setiap firman ini Om yang menyampaikan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Om silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebuah firman Tuhan yang berjudul tentang domba yang hilang. Nah, mungkin adik-adik sudah ada yang pernah mendengarkan beberapa kali. Tapi Om kita tetap mengulangnya. Karena firman Tuhan jika diulang-ulang kita semakin mengingatnya. Oke, sebelum Om melanjutkan firman Tuhan ini, Om minta semua membuka Alkitabnya. Kita buka Matius 18 ayat 12 sampai 14. Kita baca bersama-sama. Adik-adik membaca dari rumah. Nah, Om baca judul perikopnya, perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Itulah firman Tuhan hari ini. Supaya mempermudah firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan video berikut ini. Domba yang hilang. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi, gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu. Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Ayat hafalan. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius pasal 18 ayat 14.
Oke, adik-adik sudah melihat video tadi, itulah bagaimana tentang domba yang hilang. Jadi adik-adik pada tema hari ini tentang domba yang hilang ini, Tuhan di firman Tuhan itu ada gembala memiliki 100 ekor domba dan 1 ekornya hilang. Di perumpamaan ini gembala itu adalah Tuhan Yesus. Dan domba yang hilang itu adalah adik-adik, juga om, juga orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Jadi ketika ada satu orang dari kawanan domba itu hilang, satu domba itu hilang, si gembala akan langsung mencarinya. Jadi gembala itu akan menempuh segala rintangan, segala kesusahan untuk mencari domba yang hilang. Nah, setelah domba itu ketemu, apakah domba itu akan langsung dipotong? Dimarahi? No, tetapi si gembala itu mengangkat domba itu, dibawanya pulang, dan dia bersuka cita. Itu tandanya adik-adik bahwa domba yang hilang itu adalah domba yang sangat berharga. Begitu juga adik-adik, om, dan tante-tante semua di sini. Suatu ketika mungkin kita pernah tersesat di jalan langkah kita pernah berbuat dosa, kita pernah melakukan hal-hal yang buruk, kita pernah melakukan hal-hal yang jahat. Ketika Tuhan datang mencari kita dan kita datang kepadanya, Tuhan akan sangat senang. Ketika kita kembali kepadanya, Tuhan akan sangat bergembira. Seperti kata di firman Tuhan tadi, bahwa ketika si gembala menemukan satu domba itu, sukacitanya itu sangat besar. Lebih besar kegembiraannya atas 1 ekor itu daripada yang 99 itu. Karena apa? Karena setiap domba-domba itu berharga, walaupun satu yang hilang tetap berharga. Tuhan tetap mencari kita. Kita adik-adik, om, tante yang ada di sini semua, setiap saat Tuhan tetap mencari kita, walaupun kita tersesat Tuhan mencari kita. Dan ketika kita kembali, Tuhan pun senang. Tapi kita pun sebagai domba-domba yang tersesat harus mau mendengarkan kata-kata si gembala. Ketika gembala itu datang, apakah domba yang tersesat itu semakin lari? Enggak, dia datang juga kepada gembalanya. Sehingga si domba bisa dibawa pulang kembali. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang mau kembali ketika sang gembala, ketika Tuhan mencari kita, kita datang kembali. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita tetap mau datang kembali kepada Tuhan. Jadi setiap daripada kita berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, jangan takut datang kepada Tuhan karena Tuhan tetap senang ketika kita datang kembali kepadanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi benih-benih yang tumbuh di dalam hati kita, menjadi firman Tuhan yang hidup, yang menuntun kita di dalam perjalanan hidup kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi terang bagi langkah kami ya Tuhan. Bagaimana kami percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berharga. Tuhan, ketika kami jatuh, ketika kami lupakan Engkau, biarlah Engkau tetap mengingatkan kami bahwa kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap firman Tuhan ini hamba yang menyampaikan di dalam setiap kekurangannya, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tentang apa tadi? Tentang domba yang hilang. Nah adik-adik, luar biasanya ya Tuhan Yesus. Walaupun kita kadang tidak setia pada Tuhan, ya, kadang kita tidak taat kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Ya, Tuhan tetap mencari. Di mana ya si Johan, ya, di mana si Matius? Pasti dicarinya. Ya. Nah, karena apa adik-adik? Karena kita, ya, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang istimewa. Nah, adik-adik, kita mau nutup ibadah kita ya. Tante undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Aku Istimewa.
bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita angkat pujian sekali lagi ya adik-adik. Ya, kita adalah anak yang istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dari awal sampai akhir. Kita sekarang di penghujung ibadah, biarlah kiranya setiap firman Tuhan, setiap pujian bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah hari ini. Biar kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi setiap kami anak-anak sekolah minggu dan juga bagi guru-guru sekolah minggu. Dan setiap yang menonton video ini. Juga kiranya Tuhan setiap lagu-lagu pujian bisa menyenangkan Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang didengarkan oleh anak-anak sekolah minggu bisa menjadi benih yang hidup, yang tumbuh di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Menjadi firman Tuhan yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berharap juga Engkau memberkati negara bangsa kami ini di tengah pandemi COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan tetap menjaga anak-anak sekolah minggu dan kami guru-guru sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan pandemi COVID ini Tuhan hilangkan, jauhkan dari negeri kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan kerinduan kami. Jika ada kesalahan, kesilapan kami di dalam ibadah ini, biarlah kiranya Tuhan mengampuni setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akhiri ibadah ini seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat hari Minggu adik-adik.
walaupun kita masih ibadah dari rumah, tetap ingat untuk menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan, dan ingat juga ya untuk mendoakan negara kita dari pandemi COVID ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Panjang muka, namanya kuda.